Halo, selamat malam. Hari ini aku Dr. Sanitka atau bisa dipanggil Dr. Enid. Hari ini aku akan bahas topik menarik yang lagi diperbincangkan sama kayaknya semua orang yang cinta sama skincare. Nah, di sini kita akan bahas tentang face oil for skincare. Jadi, kali ini saya akan membahasnya dengan Dr. Dian Pratiwi SPKK, Fins TV, FAADV. Nah, ini sudah ada Diannya. Oh ya, Dr. Dian ini juga merupakan anggota dari American Academy of Dermatology. Halo dokter. Halo, halo Dokter Enid. Selamat malam Dokter Tadi Enid. koneksinya agak Iya, kacau sedikit dok. iya, nggak Dokter apa-apa. apa kabar dokter? Baik, gimana kabarnya Dokter Enid? Baik dokter, baik. Baik. Gimana ini Malam di ini kita akan Bali? membahas. Oh ya, udah lumayan rame sih dok. Tapi emang kalau misalnya pariwisata mungkin kayak harus pelan-pelan ya dok. Iya, Agak sepi betul. dok di Bali memang. Agak sepi ya, tapi kondisi Iya aman lah dokter. ya. Aman dokter. Dokter gimana di Jakarta? Syukurlah. Oke lah, Jakarta kan udah pelan-pelan ya, lumayan. Iya, Apa itu namanya iya new dok. normal kita. Bener dok. Kita new normal. Jadi kita ngobrolnya lewat IG live sekarang dok ya. Karena Betul, new normal. karena Oke, new normal. betul dok. Hari ini kita bahas tentang face oil for skincare nih dok. Jadi Iya, ini emang lagi hype banget nih dok ya. Tapi iya tadi saya udah betul. sempat bacain beberapa CV dokter. Dan ini Oke. satu yang paling harus dibacain sih dok. Jadi dokter Dian ini adalah first winner poster competition Jacderm. Judulnya tentang penggunaan hyaluronic acid untuk pasca laser CO2. Jadi emang dunia per face oilan sudah menjadi udah ranahnya dokter Iya, Dian nih kayaknya. aduh, iya Oke. seneng ya Nanti mungkin kebetulan. kita bisa open pertanyaan ya dok. Iya, Nanti iya teman-teman pastinya ditaruh ya. di bawah sih langsung komen. Oke Iya dok. betul pastinya. Mungkin untuk yang pertama kita langsung aja ya dok ya. Ya, Oke. boleh. Mungkin pertanyaan yang paling banyak ya, sebenarnya apa sih itu face oil, dok? Oke, jadi tentang face oil ya. Sebenarnya nih kan face oil ini Dokter Eni kan ini bukan barang baru ya sebenarnya. Ini udah sejak lama sih sebetulnya digunakan di peradaban-peradaban dari sejak zaman Mesir kuno, zaman Betul. Yunani kuno gitu, mereka juga Iya. sudah menggunakan gitu. Nah, dia adalah saat ini kembali mulai di ini lagi ya, dipopulerkan kembali. Dan dia adalah salah satu dari pilihan skincare yang bisa dipilih nih sama teman-teman yang di sini. Nah, umumnya face oil ini adalah plant based, Dr. Enid. Jadi berasal dari tanaman biasanya. Nah, ini ya ada dua sih kandungan utamanya kan. Yang pertama adalah vegetable oil. Vegetable oil itu minyak nabati ya, kita biasanya ya bilangnya. Dan itu biasanya tuh dapatnya dari biji-bijian. Jadi biji-bijian dari tanaman itu misalnya kayak iya, itu di cold press, jadi diperas gitu ya untuk mendapatkan minyaknya. Nah, itu adalah kandungan utama dari face oil. Kemudian biasanya ditambahkan, tambahannya ada essential oil. Essential oil ini agak berbeda. Kalau tadi vegetable oil itu dari biji-bijian, nah kalau essential oil ini dia itu adalah dari bagian lainnya, bisa dari bunga, bisa dari daun, bisa dari akar, dari batang. Dan biasanya dengan didapatkannya itu dengan sistem distilasi, jadi bukan dengan cold press biasanya. Nah ini tuh ya itu adalah dua kandungan yang ada utama biasanya di face oil. Nah nanti kalau teman-teman di sini tuh membaca tentang face oil biasanya itu nanti ada bahan-bahan herbal lainnya yang ditambahkan, misalnya ada yang ditambahkan aloe vera atau misalnya ditambahkan kalendula, ditambahkan arnika gitu ya biasanya. Atau ditambahkan bahan-bahan cosmeceutical, Dr. Enid misalnya yang sering ditambahkan peptide gitu. Jadi nanti dia udah jadi agak hibrid gitu ya antara natural tapi juga ada sisi modernnya. Itu sih. Jadi untuk menjadi satu produk tuh jadi dari tanaman tapi bisa dikombin juga dengan yang lain tapi masih intinya face oil, jadi minyak atsiri gitu ya dok ya. Iya betul, minyak nabati dan minyak atsiri. Iya. Oke. Tapi untuk face oil itu sendiri kerjanya itu gimana sih dok? Sebenarnya kerja sama fungsinya untuk wajah kita sendiri tuh gimana dok?
Ya, jadi kalau face oil ini kan sebenarnya kita gunakan sebagai salah satu jenis pilihan moisturizer yang kita bisa pakai ya, Dokter Eni. Iya. Nah, moisturizer itu sebenarnya ada 3 sifat, yaitu yang pertama emollient, yang kedua Ini okklusif, udah ada yang slide-nya ketiga, saya, Dok. iya betul, yang Jadi semua ketiga bisa itu. baca, bisa tulis yang mau belajar. Iya betul, jadi teman-teman bisa tanya langsung ya dan bisa ikut baca. Nah, 3 jenis moisturizer itu sifatnya yang pertama emollient, kemudian okklusif, dan kemudian humectant. Nah, dari 3 jenis ini, face oil itu punya 2 sifat ini, punya 2 sifat di antara 3 itu, yaitu emollient dan okklusif. Emollient itu artinya dia itu akan jadi menguatkan kulit dengan cara dia mengisi celah-celah di antara sel-sel kulit. Jadi kalau lapisan kulit terluar kita itu, Dokter Enid kan pasti udah tahu juga seperti batu bata dan semennya. Nah, batu batanya selnya, terus ada semennya nih yang menyatukan. Nah, dia akan berfungsi membantu si semen ini. Kalau emollient itu begitu. Nah, kalau oklusi itu dia seperti kayak ada 1 lapisan di atasnya. Jadi melapisi supaya kadar air yang gitu ya, Dok? Iya, melapisi ya gitu ya, menutupi gitu ya, melapisi supaya si kadar air yang ada di dalam kulit kita itu jangan sampai menguap keluar gitu. Nah, itu adalah cara kerjanya dia itu di 2 ini sebenarnya. Kemudian melembutkan sama melapisi. Iya, betul. Nah, kemudian kita masuk ke fungsinya ya, Dokter Adit ya tadi ya. Gitu ya. Nah, fungsinya itu biasanya yang pertama itu untuk toleransi kulit. Para dermatologis mungkin kalau misalkan ketemu dengan pasien-pasien yang mungkin kulitnya sensitif, kalau baru pakai krim racikan tuh agak gampang merah, agak gampang kelupas gitu. Nah, salah satu pilihan yang biasanya nanti dermatologis akan pikirkan pasti memberikan sesuatu sebelum krim racikan supaya toleransi kulit menjadi lebih baik dan masa adaptasi untuk pasien menjadi lebih nyaman. Nah, face oil sebetulnya adalah salah satu pilihannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai penyerapan, Dokter Enid. Jadi beberapa studi kalau kita baca di jurnal-jurnal itu sudah mulai banyak penelitian ya tentang minyak nabati ini. Ada penelitian dari misalnya tentang jojoba oil atau tentang misalnya sunflower oil gitu, dan ternyata bahan-bahan minyak nabati ini itu akan membuat, kalau kita gunakan di kulit, dia akan membuat bahan aktif lainnya yang kita pakai itu jadi menyerapnya lebih baik, jadi lebih banyak kandungannya yang di dalam kulit, jadi lebih dalam juga masuknya adanya di lapisan kulitnya, jadi suportif gitu ya, jadi membantu kerja yang lain. Iya, bahan aktif yang biasanya diresepkan oleh para dermatologis gitu. Nah, ya dan yang ketiga sih yang sudah ada di situ juga pastinya kita tahu bahwa minyak nabati dan minyak atsiri essential oil itu kan juga masih mengandung berbagai bahan aktif kan di dalam minyak nabati itu tuh masih mengandung berbagai asam lemak yang esensial buat kulit seperti misalnya asam linoleat, asam oleat gitu. Dan juga di minyak atsirinya itu juga banyak bahan-bahan yang punya sifat konstituen ya yang bersifat ada untuk antiinflamasi, antioksidan atau support healing. Ya, perlu gitu ya. Nah, iya ada yang untuk itu. Jadi itu sih ya 3 manfaat terbesar yang kita mungkin bisa dapatkan dari face oil. Jadi intinya face oil tadi juga Dokter Dian menyebutkan untuk memperkuat lapisan kulit. Jadi istilahnya bisa bikin kenyal gitu ya, Dok ya? Ala-ala Korea kali, Dok ya. Oke. Terus untuk jadi kan ada juga nih yang suka tanya kayak face oil dibandingin sama efektivitas obat-obat farmasi itu sebenarnya bisa dibandingin nggak sih, Dok? Sebenarnya bagusan mana kayak gitu? Ada yang tanya juga nih, Dok. Iya, dibandingin dengan krim-krim racikan gitu ya, prescribe gitu ya maksudnya ya, Dokter Adit ya. Iya. Ya, memang sih ini sih krim racikan dari dermatologis gitu, itu pastinya kan sudah bahan aktif yang digunakan itu pasti sudah bahan aktif yang sudah melalui penelitian yang begitu luas, ekstensif ya. Dan kemudian akhirnya sudah didapatkan
apa bahannya, bagaimana konsentrasi harusnya yang digunakan. Nah, pastinya dia akan efektif, pasti sangat efektif krim-krim racikan ini. Dan karena itu pun karena tingginya kandungan konsentrasi dari bahan aktif yang ada di dalamnya, hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter atau harus diresepkan lah ya, Dr. Enid, oleh dermatologisnya gitu. Nah, di lain pihak ini si face oil ini kan termasuknya OTC ya, over the counter medicine. Kategorinya kosmetik atau kosmeseutikal yang bisa dibeli bebas, bisa dipakai oleh masyarakat langsung gitu ya, kita teman-teman di sini yang lagi ikut mau langsung beli langsung pakai yang gitu udah kan bisa. cinta-cinta sama face oil. Iya. Iya betul. Nah, itu kan tidak perlu tidak perlu resep dokter. Resep dokter ya. Iya, nah pastinya kalau dari sisi efektivitas mungkin dia tidak akan bisa kita bandingkan dengan efektivitas something yang harus even dokter aja harus tulis resep untuk hal itu. Tapi bukan artinya juga sama sekali nggak berguna gitu. Kan biasanya nih ya Dokter Adit, ini perbincangan skincare itu kan suka ada kayak dua kubu ya. Yang satu bilang, oh bagus banget. Jadi misalnya kalau hari ini kita lagi ngobrol face oil sangat amat bagus misalnya. Tapi ada nih satu kubu lagi, apa itu face oil gitu ya? Iya, nggak ada gunanya itu pakai face oil. Nah, itu kan gunanya kita hari ini ngobrol-ngobrol ya, Dokter Enid, supaya kita bisa lihat gitu kan dari dua sisi berdasarkan faktanya gitu. Nah, kalau kita memang setelah kita buka faktanya, kita baca, kita cari di jurnal gitu, memang didapatkan kan bahwa minyak nabati dan essential oil yang terkandung di dalam face oil itu juga masih ada manfaatnya. Tapi juga nggak bisa dibilang, wah ini pokoknya magic deh, obat semua gitu. Nggak bisa juga. Jadi harus bersamaan dengan yang lain gitu. Iya, betul. Jadi biasanya para dermatologis akan menggunakan ini sebagai pelengkap. Jadi suportif, melengkapi, ajuvan gitu ya dari core treatment regimen yang digunakan itu apa. Dan pastinya terbaik teman-teman kalau pakai yang sendiri gini nih, yang tanpa resep dokter, jangan lupa in moderation. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu. Dan kemudian kan, iya jangan wah gitu kan, terlalu semangat gitu. Iya kan, jangan. Dan juga kalau bisa kombinasinya juga harus baik gitu. Jadi incorrect combination juga. Jadi itu di situ nanti mungkin pentingnya kalau misalnya selama ini teman-teman menggunakan misalnya yang racikan dari dermatologis ya, nah itu mungkin nanti bisa dibicarakan, bisa didiskusikan sebetulnya yang cocok yang bagaimana dan kombinasi terbaiknya itu bagaimana, gitu sih. Terus kan biasa juga nih dok, kadang-kadang ini juga tadi ada yang nanya, Dokter Ina, di sini kan dokter, kira-kira kalau wajah yang berminyak boleh nggak sih pakai face oil? Jadi sebenarnya kan ini ada yang mukanya jenisnya kering, jenisnya berminyak gitu kan dok, mungkin di sini bisa jawab kali ya, yang paling banyak berminyak atau yang kering? Oh iya nih, coba kita lihat. Halo teman-teman. Nah, nanti kita dijawab nih. Jadi ada pertanyaannya kan dok. Sebenarnya bagusan gimana kalau pakai face oil tuh mukanya harus kondisi yang gimana sih? Harus sesuai dengan kebutuhan kondisi kulit yang kayak apa? Rata-rata pada nanya itu. Oke. Berarti mungkin kita ngobrol dulu soal bagaimana memilih face oil mungkin ya. Jadi untuk kalau teman-teman di sini memutuskan untuk mau pakai face oil gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa jadi panduan untuk teman-teman. Yang pertama adalah jenis kulit. Nah, jenis kulit itu teman-teman harus bisa kenali dulu nih, teman-teman ini jenis kulitnya itu bagaimana? Apakah kering? Apakah berminyak? Apakah kombinasi atau kulit normal misalnya? Dari situ kita sudah dapat satu poin. Oke, jenis kulit saya adalah A misalnya gitu ya. Kemudian jawab yang semua kedua, ya apa? Ya, jenis kulit apa nih ya? Iya, teman-teman bisa jawab. Nah, kemudian kedua adalah kondisi dan masalah yang ada. Jadi misalnya, kulitnya saya oke kok, saya nggak bermasalah dan usia saya juga masih muda, misalnya baru 20-an, atau saya itu nggak punya masalah, tapi usia saya udah kepala 3-an nih gitu. Saya ingin something yang lebih ada sifat untuk anti-agingnya, misalnya demikian. Atau, aduh saya itu bermasalah, saya berjerawat.
gitu kan, atau kulit saya selalu kering dan kelupas, itu juga masalah kan. Nah, itu harus dikenali. Jadi nomor 2, ada masalah atau tidak. Dan kalau itu sudah dapat, terus yang ketiga itu aktivitas harian kita, Dokter Enid. Kan kita kadang-kadang ada nih yang mungkin pekerjaannya mengharuskan untuk harus di luar terus, kena matahari terus, atau mungkin malah berkeringat terus. Jadi, aduh kebayang ya kalau pakai oilnya yang tebal-tebal, terus gimana rasanya di luar gitu. Jadi penggorengan. Iya betul, berkilat-kilat seperti apa gitu kan. Nah, terus ada juga kan kita-kita atau teman-teman yang hampir 24 jam itu di dalam ruangan. Dan selalu dengan ber-AC terus. Nah, itu kan juga berbeda lagi gitu. Nah, sesudah kita dapat itu, nah teman-teman harus research. Research ini ya harus baca, harus cari sendiri nih, dicari dari apa yang ada dan dibaca dari sumber yang betul. Dengan jenis kulit, kondisi dan aktivitas teman-teman ini, itu pilihan untuk minyak nabatinya yang cocok apa? Terus kemudian essential oilnya apa, nomor 2-nya itu. Jadi 2 itu yang harus nanti dipilih. Kalau bingung-bingung, ya silahkan teman-teman bisa diskusi sama dermatologisnya masing-masing, ya kan? Bisa berdiskusi, dok saya gini-gini, kulit saya, aktivitas saya, ada yang cocoknya yang mana? Iya. Jidatnya berminyak, terus di sininya tuh beda lagi ya, dok ya? Iya, betul. Harus konsultasi dengan dokter spesialis kulit yang lebih tahu lah istilahnya ya, daripada nyoba-nyoba ini itu gitu kan, dok? Iya betul, karena biasanya pasti nanti dermatologis juga akan mencocokkan ya, Dokter Enid. Misalnya usianya masih muda gitu, baru umur 20-an dan nggak ada masalah. Mungkin even sang dermatologis bisa saja, oh ya sudah pakai aja yang skincare bebas, face oilnya mungkin silahkan coba ini, mungkin bisa cocok, sunscreennya mungkin ini, tapi semua adalah produk-produk bebas OTC. Kalau memang tidak ada masalah dan usia juga masih muda. Tapi nanti kalau usia sudah mulai 25, itu kan mulai-mulai ya Dokter Enid, perbatasan. Mulai-mulai mau aging dikit-dikit gitu. Tapi gitu ya. Terus mulai, aduh ada apa ini ya di sudut mata gitu kan. Mulai ada kerut-kerut halus gitu misalnya. Betul dong. Nah, kalau begitu kan nanti biasanya dermatologis akan mempertimbangkan menggabungkan misalnya kalau teman-teman masih ingin pakai krim OTC yang bebas termasuk face oil, nanti biasanya akan digabungkan nih kombinasi dengan krim-krim racikan dari dermatologisnya teman-teman. Nah, kalau usianya nanti udah lebih tinggi lagi Dokter Enid, ya mungkin bahkan sang dermatologis juga akan menyarankan, wah rasanya sudah nggak cukup nih krim racikan dan krim bebas gitu ya, harus dibantu treatment nih kayaknya gitu. Jadi semuanya tergantung. Jadi sesuai dengan umur, jenis wajah juga gitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya nih dok, kapan sih kita bisa taruh face oil dalam rutinitas skincare kita? Karena kan sekarang tuh banyak ya dok kayak, oh moisturizer dulu, terus bisa nggak sih kalau pagi pakai face oil? Terus duluan mana ya, pakai face oil atau sunscreen dulu kayak gitu dok? Pasti banyak yang tanya sih itu dok. Iya betul. Karena apalagi sekarang perempuan-perempuan nih, kita para wanita nih ritualnya banyak banget ya Dokter Enid. Kayak berapa lapis gitu ya. Sebelum keluar rumah sama sebelum tidur harus skincare. Iya betul, skincare. Iya betul. Nah ini tuh tips saya sebetulnya mudah aja nih untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi panduannya adalah gunakan aplikasinya itu adalah dari yang ringan dulu teksturnya, yang tipis gitu teksturnya, ke yang lebih berat, yang lebih kental, yang lebih rich gitu teksturnya. Itu adalah urutan pemakaiannya. Berarti kalau kita artikan dalam ritual kita hari-hari ini Dokter Enid, kalau pagi ya pastinya kita cuci muka, wash dulu ya. Kemudian pasti mungkin teman-teman pakai toner, tone gitu, oke. Nah, biasanya yang paling ringan, paling tipis, lightweight gitu, itu adalah serum. Kalau teman-teman pakai serum, gunakan dulu serumnya. Nah, setelah itu, kalau memutuskan menggunakan face oil yang untuk pagi hari, berarti face oil masuk. Baru kemudian diikuti dengan morning moisturizer yang lebih thick kan, yang bentuknya lebih creamy, dan diakhiri dengan sunscreen yang paling atas. Itu kalau pagi hari.
Kalau malam sebetulnya mirip juga sih Dokter Enid. Jadi pasti pembersihan dulu kan, wash, kemudian toner, kemudian serum, baru masuk lagi face oil kalau memang akan digunakan, baru kalau udah night moisturizer atau krim dari dermatologis masing-masing digunakan. Oke. Gitu. Berarti Itu sesuai adalah dengan ya istilahnya konsistensi tebalannya, ya konsistensinya, ya konsistensi. yang Jadi kalau misalnya ringan-ringan. dirasa serum yang dipakai itu memang lebih kental gitu ya daripada Iya. face oil, jadi sebenarnya bisa face oil duluan gitu ya dok ya? Iya, betul. Nanti tergantung ya, kan kadang serum tuh ada yang memang tebal sekali, terus tapi ada yang very lightweight, watery gitu ya, water based. Nah, itu harus duluan kalau dia memang water based. Oke. Gitu. Jelas banget nih dok. Terus untuk kayak regimen yang berbeda, ada nggak sih regimen yang berbeda untuk jenis kulit sama lingkungan atau musim gitu dok? Misalnya kayak musim dingin kayak gitu. Betul, pastinya. Kalau misalnya kita itu tinggal di tempat tropis kayak di Indonesia ini tropis sekali, itu mungkin harus pilih-pilih banget kalau mau pakai face oil untuk pagi hari nih teman-teman. Jadi biasanya takutnya kan panas gitu ya, terus kita keringat gitu, nanti belum make up-nya kalau perempuan wanita gitu kan, itu nanti kayak apa nih kita gitu. Nah itu kalau memang teman-teman itu kulitnya memang kering atau kulitnya dehidrasi dan ingin diperbaiki dengan salah satunya face oil, boleh-boleh saja, tapi pilih yang konsistensinya itu ringan gitu ya, yang ringan cepat menyerap ya. Tapi kalau untuk malam hari kita bisa gunakan something yang lebih berat, lebih thick lah gitu. Nah, terus kemudian kalau kita pergi juga ke negara yang winter gitu, yang kering, kelembapannya rendah sekali. Gitu. Iya, nah itu saat yang tepat ya sebenarnya ya Dokter Adit ya, kan lagi kering-kering gitu, ya kan mau pakai face oil itu boleh biasanya, jadi bisa disesuaikan ya dengan kondisi. Nah itu juga kadang bisa didiskusikan sih dengan dermatologis masing-masing juga. Biasanya tuh dermatologis itu juga kadang akan menggunakan face oil ini memang untuk krim atau perawatan bila memang lagi libur gitu dari krim racikan. Jadi biar enggak lelah kulitnya selalu pakai krim racikan gitu ya. Nah, itu kalau mau diliburkan sebentar pasti beralih ke OTC. Nah, salah satu pilihan face oil. Sama kalau lagi pergi ke cuaca ekstrim, mungkin pakai krim racikan terlalu harsh gitu, maka kita biasanya akan para dermatologi akan turun juga nih kadarnya. Nah, itu nanti juga biasanya yang bisa dipilih itu juga salah satunya juga adalah face oil gitu. Oke. Terus dok, mungkin kita mau sama-sama nih dok. Sebenarnya kan kadang tuh di belakangnya face oil itu kan kayak ada ingredients-nya gitu ya dok ya? Iya, betul. Terus kita kayak suka susah nih sebenarnya ini tuh isinya apa sih gitu dok? Kayak kok ini betul. semuanya kayaknya isinya natural semua nggak ya atau gimana? Nah itu dokter bisa nggak kasih mungkin kita di sini sama-sama belajar buat baca di belakang ingredients di belakangnya face oil mungkin supaya lebih jelas dan kita juga jadi nggak harus cari tahu maksudnya ke sumber yang salah, jadi biar langsung dijawab sama dokter Dian SPKK. Iya. Ya betul sih Dokter Enid ya. Jadi saya sih encourage banget teman-teman di sini harus bisa riset yang baik, research sendiri yang baik kan nantinya harus bisa baca. Nah, apa sih itu kata-kata yang panjang-panjang yang ada di belakang itu supaya bisa memilih dengan bisa memilih dengan baik gitu ya. Nah, saya ada beberapa contoh kita lihat sama-sama ya Dokter Enid ya. Ya. Nah, misalnya ini nih teman-teman. Jadi ini adalah kalau kita baca, saya sengaja semua brand sudah saya tutup ya, karena kita di sini nggak membicarakan brand-brand, tidak jualan dan tidak membicarakan brand tertentu. Ya, betul. Nah ini misalnya, kalau teman-teman baca, ini kandungan yang ada di dalam face oil ini itu hanya satu, yaitu morokan ya ini ya, kalau nggak salah ya Dokter. Ya kan ya morokan argan ya, argan. Ini adalah argan. Argan itu adalah termasuk minyak nabati, dan minyak nabati argan ini itu sifatnya sebetulnya sudah cukup sesuai untuk kulit yang baik yang agak oily
maupun juga yang agak kombinasi, karena dia kandungan dari tadi kita udah bicara soal asam linoleat dan asam oleat. Kalau kulit kombinasi itu dia harus cari something yang balance antara linoleat dan oleatnya, dan argan merupakan salah satu pilihannya. Nah, itu bisa menggunakan single vegetable oil, single minyak nabati dulu nih di awal. Single minyak nabati tunggal gitu, itu adalah sebetulnya pilihan yang tepat sekali kalau teman-teman itu juga kulitnya sensitif. Kalau kulitnya sensitif, kita pasti akan cari something yang single ingredient dulu. Jadi kenalan dulu deh, satu dulu gitu. Jangan tiba-tiba wah dikasih semua isi gitu. Merah. Jadi kita iya gitu kan. Jadi single ingredient cocok untuk yang kulitnya sensitif dan yang mudah bereaksi dengan bahan-bahan yang baru gitu ya. Nah, ini aman karena dia single ingredient. Nggak harus brand ini atau isi ini ya teman-teman, tapi intinya single ingredient gitu. Ini adalah contohnya. Kemudian kita ini lagi ya, belajar lagi ya. Nah, ya ini. Nah, ini kalau kita baca isinya yang banyak itu, ternyata isinya yang banyak itu adalah kombinasi nih teman-teman. Jadi ada minyak nabatinya, menggunakan beberapa kombinasi dari minyak nabati, kemudian juga menggunakan beberapa kombinasi dari essential oil. Nah, kalau begini teman-teman mesti baca nih, ini minyak nabati yang digunakan apa, sehingga sebetulnya cocok untuk kulit seperti apa. Itu misalnya, itu minyak nabatinya apa Dokter Enid? Aduh agak jauh. Apa tuh ya? Seed oil? Saya maju ya. Sunflower, Dok. Ya, sunflower. Nah, sunflower ini juga kandungan asam linoleatnya tinggi. Jadi cocok nih untuk kulit-kulit yang sebenarnya base-nya oily. Karena kulit-kulit oily itu butuh asam linoleat, karena asam linoleat di kulit-kulit oily itu biasanya sedikit kurang gitu. Dan kemudian asam linoleat ini juga sifatnya lightweight, jadi enak sekali, nyaman untuk yang berkulit oily. Jadi kan nggak yang jadi kayak moist gitu ya Dok? Iya betul. Jadi dia cepat cepat menyerap. Itu adalah pilihan kedua yang bisa mulai teman-teman gunakan kalau teman-teman itu sudah masuk dengan single minyak nabati. Oke. Nah, ini adalah second step-nya. Second step-nya bisa teman-teman masuk ke vegetable oil yang dikombinasi dengan essential oil. Jenis ini juga ideal banget untuk teman-teman yang mau kan sekarang banyak teman-teman yang mau green switching gitu ya. Jadi mau produk yang lebih natural gitu. Nah, ini adalah salah satu pilihan karena ya isinya hanya vegetable oil dan essential oil yang memang murni dari tanaman semua gitu. Ini contoh yang kedua. Contoh lagi. Oke, ini sekarang ada lagi. Ini Dok. Nah, ini mulai ada tambah lagi nih Dokter Enid. Jadi kalau kita baca di kandungan di dalamnya, itu ternyata selain menggunakan minyak nabati, tapi juga menggunakan essential oil juga, tapi juga ada herbal extract juga yang digunakan. Nah, ini adalah step yang ketiga nih gitu. Jadi ada tambahannya lagi, herbal extract yang digunakan. Nah, ini bisa jadi pilihan untuk kulit-kulit yang sudah lebih butuh support lagi, yang lebih banyak, dan bisa didapat dari herbal extract yang digunakan. Herbal extract itu bisa macam-macam sih ya kan Dokter Enid, nanti teman-teman harus baca dan teman-teman harus pilih yang sesuai dengan kondisinya. Misalnya kan tadi ada kalau kulitnya sensitif mungkin bisa syuting dengan kalendula, misalnya demikian. Atau kalau misalnya kulitnya itu oily, terus mungkin mau lebih enak dan tetap syuting, mungkin bisa ekstrak dari aloe, misalnya demikian. Itu yang bisa dibaca nanti sama teman-teman. Oke. Terus ada ini ya Dok. Nah, ini adalah yang udah combine lagi nih, satu step lagi naik seperti hibrid lah ya kalau menurut saya. Jadi ada minyak nabatinya, kemudian ada essential oilnya, dan di-mix lagi dengan something yang dari dunia modern. Jadi di-mix dengan peptide gitu. Peptide itu kan adalah salah satu bahan aktif kosmetikal yang biasanya digunakan untuk anti-aging gitu ya oleh para dermatologis. Nah, ini sudah dikombinasi nih, jadi lengkap. Nah, ini juga bisa jadi pilihan. Itu komplit. Loh, bagus juga berarti ya Dok ya.
ya pilihan ya. Jadi step-stepnya Pilihan itu. ya. Nah, ya. Terus ini untuk Nah, cowok ya dok ya? iya betul, karena kalau dari tadi kita ngobrol skincare, step-step gitu ya, kayaknya seakan-akan face oil ini apa milik wanita aja. Tapi ternyata Betul. tidak, karena sekarang kita bisa banyak lihat nih di luar itu banyak sudah brand-brand yang mengeluarkan face oil untuk para pria. Nah, biasanya sih yang dilihat adalah kalau face oil untuk para pria, pastinya teksturnya harus enak, harus nyaman, supaya para Ya, pria nih mau nih pakai ya, gitu kan. karena lebih kegiatannya mungkin lebih gampang berminyak gitu ya dok ya. Kalau Iya laki-laki kan betul. biasanya Kulit laki-laki kan lebih cenderung lebih kasar gitu ya, lebih ya lebih mungkin kasar. juga pori lebih ya lebih ya, jadi Jadi harus kalau kita dilembutkan. iya ya jadi dilembutkan. Ini contohnya biasanya akan menggunakan minyak nabati yang lightweight. Yang Oke. lightweight, kemudian biasanya kalaupun ada essential oil yang digunakan, mungkin essential oilnya itu untuk untuk apa namanya, seperti untuk antibakterial seperti itu ya. Biasanya yang banyak digunakan tea tree misalnya gitu, kandungan bahan aktif yang Oke. di dalamnya itu yang Tea bisa oil gitu nih ya dok. untuk para pria-pria yang mau menggunakan face oil Oke. itu. Nah, untuk selanjutnya nih dok, kan tadi kita juga membahas soal yang kulit sensitif ya dok ya. Nah, Iya. sebenarnya mungkin nggak ada efek samping meskipun face oil itu kan istilahnya alami gitu ya dok ya. Mungkin nggak sih memberikan Ya, efek samping juga terhadap wajah kita, dan kita mesti gimana sih dok kalau untuk pertolongan pertama istilahnya kalau misalnya memang terjadi efek samping gitu dok. ya. Jadi ya seperti semua bahan-bahan lainnya pasti selalu akan ada risiko. Mm-mm. Biasanya pada penggunaan face oil yang mungkin tidak tepat, risiko yang paling sering terjadi biasanya adalah iritasi atau Oke. alergi. Nah, iritasi atau alergi ini biasanya kita akan lihat di daerah kulit yang kita oleskan kan, misalnya berarti di wajah ya, ini face oil kan. Ya Nah, dok. itu tanda-tandanya biasanya misalnya muncul kemerahan di kulit wajah gitu setelah menggunakan produk face oil baru misalnya yang baru kenalan gitu kan. Nah, Ya. kemudian rasanya ada gatal, kalau alergi biasanya gatal, iritasi. Kalau iritasi itu biasanya perih. Jadi ada gatal atau ada perih. Nah, itu kalau ada seperti itu, teman-teman harus segera stop. Stop, jangan dipakai lagi, stop pemakaiannya. Setelah di stop pemakaiannya, diamatilah 1-2 hari, itu membaik atau tidak. Kalau nggak membaik, segera ke dermatologis ya, untuk mendapatkan penanganan secara cepat. Kecuali kalau waktu reaksi awalnya memang sudah hebat. Kalau reaksi awal hebat, jangan ditunggu ya teman-teman, jangan Ya. 1-2 hari ditunggu, ditunggu di Ntar rumah. malah makin Itu harus, merah, makin panas ya dok. ya betul, itu teman-teman harus segera berobat ke dermatologis terdekat untuk mendapatkan terapi yang tepat. Biasanya sih mungkin ada satu tips yang kalau teman-teman di sini takut, aduh nanti saya kalau pakai takut alergi atau takut iritasi gitu kan. Ya. Biasanya sih kita bisa kerjakan sedikit tes spot, skin test sedikit lah gitu. Jadi produknya itu kita oleskan dulu. Biasanya sih bisa dioleskan karena ini untuk di wajah. Mungkin saya rekomen sih kalau teman-teman mau skin test ya di deket-deket sini lah. Jadi misalnya di pinggir, deket ke leher gitu, dioleskan dulu aja yang akan digunakan beberapa Mungkin hari, satu dilihat tetes gitu reaksinya. ya dok ya. Ya, dilihat reaksinya bagaimana gitu. Kalau oke, barulah gunakan cukup luas gitu supaya lebih aman untuk teman-teman. Itu. Oke dok, udah jelas banget. Berarti intinya kalau misalnya sampai memang merah dan juga ada sesuatu langsung stop aja gitu ya dok ya. Langsung tanya ke dokter Ya, spesialis kulitnya ya. Oke. iya Terus betul. untuk misalnya kayak kita mau cari tahu info lebih lanjut gitu dok, kita mungkin bisa cari tahu langsung ke dokter dermatologis gitu ya dok ya. Tapi kan kayak Iya. yang mana nih yang bener, maksudnya ini dermatologis atau mungkin beneran dokter bukan sih gitu, gimana dok kita ngeceknya? Oh iya, betul betul. Jadi kalau kita para dermatologis, para spesialis kulit dan kelamin, itu kita semua adalah anggota dari satu perhimpunan besar yang menaungi dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin se-Indonesia.
namanya Perdoski. Nah, Perdoski ini ada websitenya, jadi www.perdoski.id. Nah, teman-teman bisa masuk ke websitenya, kemudian bisa dicek, di situ ada Find Dermatologist. Kalau memang ingin mencari dermatologis di kota terdekatnya gitu kan, yang paling dekat lokasinya dengan lokasi teman-teman, bisa dicari di situ. Juga jadi bisa kalau ketahuan dari lokasinya juga ya, Dok? iya bisa dicek teman-teman, iya kan gitu nanti kan. Ayo dicek semuanya dokter Iya, dermatologisnya. iya gitu di Bali gitu kan misalnya, jadi bisa dicari nanti Bali yang di siapa Bali aja? siapa aja. Iya, iya bisa Ini dikasih tahu gitu. sama dokter Ina juga tuh www.perdoski.id ya. Iya, ya, thank you Dokter Ina. Iya betul gitu. Uh, Perdoski Ide juga ada IG-nya, jadi teman-teman kalau mau mencari informasi tentang kesehatan kulit juga bisa lihat IG perdoski.id. Di sana juga banyak informasi untuk kesehatan Update kulit. juga ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Mungkin ini waktu masih ada beberapa menit nih, Dok. Kita mau Iya. jawabin beberapa Oh pertanyaan iya. atau gimana, Dok? Iya, boleh. Iya, ada Sebenarnya beberapa kemarin saya udah pertanyaan. ada open Q&A gitu, Dok, di IG. Ada Iya. beberapa yang masuk nih, Dok. Mungkin kalau sama sih, Dok, pertanyaannya kayak untuk dry skin. Rata-rata pada nanya Iya. kalau dry skin atau kayak kulit berminyak gitu, ada pilihan tertentu nggak sih supaya Oke. fat oil itu bisa meresap ke Bisa lebih wajah meresap gitu ya. Ya betul. Ya. Kalau kulit teman-teman yang berkulit kering, biasanya itu bisa pilih yang kaya kandungan asam oleatnya. Jadi memilih face oil yang minyak nabatinya kaya kandungan asam oleat. Jadi misalnya ada argan, ada marula misalnya, sea buckthorn misalnya, atau yang simple-simple almond, olive gitu, itu bisa jadi pilihan. Nah, kemudian kalau jenisnya yang oily, itu sebaiknya pilih yang kaya dengan linoleat, bukan oleat. Karena linoleat yang lebih lightweight, lebih cepat meresap. Nah, itu biasanya contohnya itu ada hemp seed, ada rose hip, kalau yang mungkin sering baca gitu ya. Ada tamanu, grape seed, itu bisa jadi pilihan. Perhatikan juga khusus teman-teman yang oily kulitnya itu bagaimana komedogenik ratingnya. Jadi biasanya bagaimana oil itu tuh sifat komedogeniknya, merangsang komedo atau tidak ya. Jadi sebaiknya memilih oil-oil yang tidak merangsang komedogenik ya, karena kulitnya kan berminyak, takutnya nanti malah jadi komedo. Nah, biasanya tuh yang komedogenik ratingnya baik, artinya baik itu tidak terlalu merangsang, itu misalnya argan, kemudian hemp seed, itu oke, lumayan ya. Kalau kombinasi sih lebih mudah ya. Kalau kombinasi kulitnya jenis kombinasi, teman-teman bisa pilih yang perbandingan antara linoleat dan oleatnya hampir sama gitu, hampir sama kadarnya. Itu biasanya ada di tamanu. Argan juga relatif cukup seimbang. Kemudian baobab itu juga cukup seimbang kadar linoleat dan oleatnya. Jadi itu juga bisa jadi pilihan untuk minyak nabatinya. Nah, untuk essential oilnya yang terkandung di dalam face oilnya dicocokkan juga nih teman-teman ingin cari fungsi apa. Kalau misalnya oily skin, acne prone gitu, mungkin kan seperti tadi tea tree salah satu pilihan. Kalau misalnya mature skin, terus kemudian untuk lebih mau ya kulit-kulit yang udah dewasa lah ya, gitu, yang mau anti aging lah gitu ya, mungkin bisa memilih yang seperti frankincense isinya, kemudian geranium, ilang-ilang, itu adalah yang bisa digunakan. Kalau kulitnya itu sering merah, sering kelupas gitu, nah mungkin perlu something yang ada sifat healingnya. Biasanya misalnya helichrysum contohnya gitu. Helichrysum itu yang sudah banyak penelitiannya cukup ekstensif sih untuk healing. Ya udah melakukan penelitiannya juga ya, Dok ya. Iya betul. CO2 itu terus hasilnya bagus gitu ya, Dok ya? Iya, jadi kita baru coba sih itu bersama sebenarnya penelitiannya, saya co-author. Nah itu pada pasca laser itu kita berikan ini helichrysum essential oilnya, dia ada di dalam VCO, waktu itu yang kita gunakan VCO. Nah itu ternyata hasilnya baik, penyembuhan lukanya juga baik gitu.
Jadi memang kalau face oil, kalau tepat penggunaannya pasti bisa menghasilkan wajah yang bagus juga ya dok, kulit yang bagus juga ya dok ya. Betul, ya. Kembali tadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau memang masih muda sekali, mungkin pakai skincare salah satunya face oil saja cukup. Tapi kalau misalnya udah lebih mature, aging mulai berjalan, mungkin harus dikombinasikan dengan krim dari dokter, dari dermatologis masing-masing. Dan apabila sudah makin nambah lagi usianya, ya tampaknya harus pertimbangkan juga dikombinasi dengan treatment-treatment yang sesuai. Oke dok. Ini ada lagi nih dok pertanyaannya. Tadi di bagian Q&A juga, dok mau tanya kalau misal penggunaan face oil dengan serum eksfoliasi kayak AHA, BAHA gitu, yang mana duluan sih yang harus kita gunakan agar semuanya bisa efektif? Dalam bentuk serum ya maksudnya ya. Jadi sebetulnya kalau dalam bentuk serum mungkin kandungannya bukan kadar untuk eksfoliasi. Kalau memang untuk eksfoliasi biasanya itu kita gunakan mungkin tersendiri, ada sesi waktu tersendiri. Karena kan biasanya kalau eksfoliasi juga nggak boleh setiap hari ya dikerjakan kan sama teman-teman. Ya kan harus berkala aja, ada intervalnya. Nah pada saat itu eksfoliasi dulu selesai. Setelah selesai dengan eksfoliasi, barulah kemudian menggunakan face oil gitu kan. Biasanya demikian. Kecuali kalau AHA atau BHA yang digunakan itu konsentrasinya kecil. Kalau konsentrasinya kecil, lebih untuk hanya untuk ini ya, melonggarkan sel-sel kulitnya aja, misalnya gitu ya, atau untuk kelenjar minyaknya gitu kan, BHA-nya. Nah itu dilihat itu dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk water based serum mungkin dia bisa digunakan duluan. Tapi kalau dia bentuknya lotion gitu, maka mungkin dia bisa digunakan setelahnya. Jadi dilihat konsistensinya lagi kembali. Lebih ringan yang mana, itu yang lebih ringan, lebih tipis, lebih cepat menyerap, lebih lightweight, itu yang lebih dulu dioleskan. Intinya begitu. Iya dok. Jadi intinya kalau misalnya namanya juga rangkaian skincare, berarti satu sama lain saling mendukung gitu istilahnya dok ya. Jadi nggak mungkin ya, juga kita pakai betul juga sendiri kayak gitu tanpa yang lain. Jadi saling mendukung lah istilahnya gitu ya dok. Oke. Ya betul. Mungkin di sini ada yang mau tanya lagi. Coba kita lihat ya dok ya. Kalau untuk ritual malam pakai krim, oh ini bukan kok. Sebentar dong. Nah ini, menurut beauty blogger atau pelapak skincare, kulit berminyak atau berjerawat itu juga butuh face oil dengan kondisi kulit berjerawat. Karena kurang dehidrasi. Bagaimana menurut dokter? Nah, ya betul. Jadi kalau sebetulnya memang itu kondisinya harus betul-betul diperiksa dulu sih sama dermatologisnya gitu ya. Kondisinya itu sebenarnya bagaimana. Kalau sekedar oily skin, acne prone skin, tapi kondisinya sebetulnya sudah stabil, itu sebetulnya mau menggunakan face oil sudah tidak apa-apa, tidak masalah selama memang pemilihan jenisnya tepat. Tapi kalau misalnya posisi sedang acne, active acne, kemudian derajat dari acne-nya sendiri misalnya grade-nya yang parah gitu, itu mungkin rekomendasinya lebih dulu adalah mengobati dulu acne-nya sampai stabil. Sesudah stabil teman-teman mau mulai beralih ke something yang bukan prescribe, yang bukan racikan atau diresepkan dokter, baru bisa. Kecuali kalau misalnya grade acne-nya tuh yang masih ringan-ringan sekali, teman-teman mau coba gitu, nah itu bisa gunakan yang bebas-bebas, tapi kembali harus pilih yang cocok ya, karena kan kalau misalkan sedang berkomedo, berjerawat ringan gitu, terus dikasih oil yang berat-berat kan akan menambah kelembapannya dan kadar minyak di kulitnya lagi, tidak begitu kondusif ya sebetulnya. Jadi pilih mungkin kandungannya yang lebih light, dan kemudian mungkin ambil aja bukan minyak nabatinya yang memang lebih cenderung lebih berat, tapi ambil essential oilnya yang mungkin nanti dicari dalam bentuk serum water base misalnya, dalam air gitu ya, jadinya yang akan lebih ringan jatuhnya untuk kulit-kulit yang sedang berjerawat aktif. Kalau memang teman-teman
aduh mau coba-coba dulu yang bebas sebelum berobat ke dermatologis gitu kan. Oke Iya dok, berarti gitu. intinya kalau misalnya dari perbincangan kita tadi, jadi intinya face oil itu memang bisa menjadi pilihan skincare gitu ya dok, salah satu ritual skincare gitu ya dok ya. Karena kandungan Tuh. utamanya tadi minyak nabati, terus bisa minyak atsiri juga, ekstrak herbal dan juga bahan kosmetik lainnya gitu ya dok ya. Betul, Nah, Dokter Enit. terus intinya kalau face oil itu ya memang bukan magic oil, memang mesti dipakai juga dengan kombinasi mungkin rutin terap skincare yang lainnya gitu ya dok ya. Dan Iya, kita harus mengenali kondisi kulit kita juga supaya kita tahu yang jenis minyak apa yang cocok sama kulit kita gitu ya dok ya. iya, betul, Mungkin dokter ada betul. yang mau ditambahin lagi nih dok, karena kayak waktu kita udah dari tadi kita ngobrol udah Iya seru ya. banget, udah mau 1 jam nih dok, udah Oh gitu, nggak 47 menit. terasa ya. Iya dok, Iya, iya. Iya sih, dari dokter mungkin saya ada sih yang mau cukup. ditambahin. Dari saya sih kayaknya cukup. Terima kasih banget ini sama teman-teman yang udah hadir di sini, yang udah mendengarkan Banyak pertanyaannya obrolan dokter. kita. Iya, dan sudah bertanya-tanya juga. Terima kasih juga ini buat Dokter Enit yang udah nge-host dari ID Derms gitu. Ya, Mungkin saya sedikit cerita soal ID Derms. Jadi ID Derms ini sebenarnya bukan wadah yang gimana-gimana ya. Ini cuma kita-kita para SPKK yang punya mimpi yang sama nih untuk kulit sehat untuk semua lah, untuk semua masyarakat Indonesia dengan format edukasi ya di ID Derms ini nanti masih bisa teman-teman saksikan lagi nih setelah hari ini ya. Ada dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin yang akan membagikan iya dok. Untuk ilmunya. besok saya udah ngintip dok. Nah, Eh, ya betul. Besok tentang liposuction, nggak kalah serunya dari Wah, pembahasan iya. kita malam ini ya dok ya. Iya, Yang perutnya betul. buncit-buncit mungkin besok bisa nonton Bisa tentang stay tune ya. liposuction. Iya, betul. Ya dok, benar. Nanti untuk IG ini juga akan di-save di Instagram ID Derms, Instagramnya id.derms ya. Nanti juga mungkin akan Iya. aku save di Instagram aku. Jadi bisa ditonton dan yang kemarin-kemarin juga semuanya itu menarik. Bisa ditonton juga di Instagramnya ID Derms. Jadi langsung di-follow gitu ya dok ya. Iya, terima kasih ya teman-teman Oke. ini yang sudah follow. Nanti untuk Ya. pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan tampung. Kalau sempat nanti kita Mm-mm. bisa live IG lagi. Iya, betul. Iya, betul. Oke, Em, oke dokter, makasih banget untuk malam ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa buka sesi di selanjutnya. Nanti teman-teman semuanya nonton untuk ID Derms Live IG selanjutnya. Terima kasih kepada Dokter Dian, juga Sama-sama. dokter-dokter yang mungkin hadir malam ini, semuanya yang udah nonton. Lumayan banyak ya dok. Iya. Oke, selamat Iya, malam dokter terima kasih ya, Dian. Dokter Ya, Anit. terima Selamat malam, kasih. teman-teman. Selamat istirahat.